Shalom, perkenalkan nama saya Stella Paramani dengan NIRAM 10 20 20 7787, Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas C. Di sini saya memiliki pohon yang berisi tentang masalah pendidikan di Indonesia dan bagaimana peran supervisi di dalamnya. Kita masuk ke dalam masalah yang pertama, yaitu kualitas guru dan tenaga pendidik yang perlu ditingkatkan. Masalah pendidikan di Indonesia adalah kualitas guru dan tenaga pendidik yang masih perlu ditingkatkan. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah kurangnya pelatihan yang memadai dan keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pendidikan. Selain itu, tingkat rotasi yang tinggi di beberapa daerah juga menghambat konsistensi dan kualitas guru dan tenaga pendidik. Nah, peran supervisi dalam masalah ini adalah supervisi berperan penting dalam meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik di Indonesia. Supervisi dapat membantu meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik dengan memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Nah, selain itu juga supervisi dapat membantu mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi oleh guru dan tenaga pendidik, sehingga dapat diambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, supervisi juga dapat dilakukan oleh pihak sekolah seperti kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tim supervisi. Nah, masalah yang kedua adalah kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan dunia. Jadi kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman merupakan salah satu masalah pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurikulum yang digunakan masih mengedepankan pembelajaran teori dan kurangnya memperhatikan aspek praktik dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Selain itu juga, kurikulum yang tidak relevan juga dapat menghambat kemampuan siswa untuk bersaing di era globalisasi dan yang semakin kompetitif. Nah, bagaimana peran supervisi di dalamnya? Peran supervisi adalah mengangkat kualitas pembelajaran. Supervisi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan bimbingan dan dukungan kepada guru dalam mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa. Kemudian, supervisi juga berperan untuk menjamin implementasi kurikulum yang efektif. Supervisi dapat memastikan bahwa kurikulum yang telah disusun diimplementasikan dengan baik dan efektif di kelas. Kemudian, memastikan konsistensi kurikulum. Supervisi dapat memastikan bahwa kurikulum yang disusun konsisten dengan standar nasional dan internasional, serta memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat. Meningkatkan keterampilan guru. Supervisi dapat membantu meningkatkan keterampilan guru dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang relevan. Kemudian, supervisi juga menjaga relevansi. Dapat membantu menjaga relevansi kurikulum dengan terus memantau perkembangan dan kebutuhan siswa serta masyarakat. Kemudian, meningkatkan partisipasi siswa. Supervisi dapat membantu meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran dengan mengembangkan kurikulum yang lebih menarik dan relevan bagi mereka. Kemudian, masalah yang ketiga adalah fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang tidak memadai. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain keterbatasan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan akses internet yang terbatas. Sanitasi yang buruk dan kurangnya gedung sekolah dan ruang kelas yang memadai. Ini merupakan keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendidikan ini. Ini dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa dan kualitas pendidikan yang diberikan. Nah, bagaimana peran supervisi di dalamnya? Supervisi berperan untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan.
Supervisi dapat memberikan fasilitas dengan memberikan bimbingan dan dukungan kepada kepala sekolah dalam mengembangkan dan memperbaiki fasilitas pendidikan yang ada. Kemudian, masalah yang keempat adalah kurangnya bahan ajar. Nah, kurangnya bahan ajar adalah merupakan salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia yang mengacu pada keterbatasan sumber daya seperti buku, buku teks, materi ajar, dan peralatan pendidikan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan karena yang pertama, terbatasnya sumber. Belajar siswa dan guru mungkin tidak memiliki akses yang cukup terhadap buku, teks, dan materi ajar yang mutakhir. Ini dapat membuat proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Masalah yang kedua adalah ketidaksetaraan. Pendidikan kurangnya bahan ajar dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam pendidikan karena siswa di daerah yang kurang berkembang mungkin memiliki akses yang lebih terbatas daripada mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Nah, peran supervisi dalam masalah ini adalah supervisi memainkan peran penting dalam mengatasi masalah kurangnya bahan ajar di pendidikan. Berikut adalah beberapa peran supervisi di dalamnya. Yang pertama, pengembangan bahan ajar. Supervisi pendidikan dapat membantu guru dengan merancangkan dan mengembangkan bahan ajar yang kreatif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, mereka dapat memberikan panduan, saran, dan pelatihan kepada guru untuk meningkatkan kualitas bahan ajar. Yang kedua adalah evaluasi dan pemantauan. Supervisi memungkinkan permasalahan yang berkelanjutan terhadap penggunaan bahan ajar. Supervisi dapat memastikan bahwa bahan ajar yang ada digunakan secara efektif dalam proses pembelajaran. Kemudian, masalah yang kelima adalah masalah keterbatasan dana pendidikan. Ini merupakan isu penting di Indonesia. Hal ini dapat berdampak negatif pada akses pendidikan yang merata dan mutu pendidikan di negara. Nah, bagaimana peran supervisi di dalamnya? Peran supervisi di dalamnya adalah pengawasan penggunaan dana melalui supervisi lembaga pendidikan dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana pendidikan secara efisien. Hal ini dapat membantu mencegah pemborosan dan memastikan bahwa setiap dana yang diinvestasikan dalam pendidikan digunakan dengan baik. Demikian masalah pendidikan yang dapat saya sampaikan dan bagaimana peran supervisi di dalamnya. Shalom.